Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Rivel Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat nasi goreng Korea. Sebenarnya sih nggak ada bedanya ya antara nasi goreng Indonesia dan Korea. Cumanya kalau nasi goreng Korea itu lebih banyak menggunakan sayuran. Penasaran kan cara membuatnya seperti apa? Langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama kita akan masak nasinya dulu. Di sini aku masak 1 liter ya. Dan ini udah aku cuci bersih dan ditambahkan air sesuai dengan takaran. Langsung aja kita tutup. Nah, di sini untuk memasaknya aku pakai rice cooker dari Mito. Ini multifungsi banget ya. Tapi kalau misalkan kita mau masak nasi putih, tinggal kita tekan aja nasi putih. Kalau udah muter-muter seperti ini berarti rice cookernya sudah mulai bekerja. Oke guys, ini aku mau share produk bermanfaat. Untuk rice cooker terbaru dari Mito seri R5 Plus yang Black Edition ini, ternyata untuk pancinya sudah dilapisi dengan marble. Jadi ini anti lengket ya. Meskipun udah aku pakai 1 bulan, aku kira bakalan lengket, ternyata ini nggak lengket sama sekali. Selain panci yang berlapis marble ataupun garnet seperti ini, biasanya pada saat pertama pemakaian aja udah lengket ya. Nah, kalian tertarik kan? Buat kalian yang pengen punya rice cooker seperti aku juga, silahkan. Untuk link pembeliannya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. Tinggal diklik aja, nanti akan langsung terhubung ke toko tempat aku beli. Langkah berikutnya, di sini aku udah siapkan 6 buah wortel. Langsung aja ya wortelnya ini kita potong-potong dulu dadu-dadu kecil seperti ini. Kemudian di sini juga aku siapkan 1 genggam sawi hijau yang sudah dicuci bersih. Untuk sawi hijaunya langsung aja kita potong. Untuk ukurannya kurang lebih ini lebarnya sekitar 1 cm. Selain itu, aku siapkan juga daun bawang dan seledri. Untuk banyaknya ini boleh sesuai selera kalian ya. Tapi di sini aku pakai sekitar 1 genggam. Sama ya, untuk daun bawang dan seledrinya juga ini langsung dicincang kasar, kurang lebih sekitar 1 cm seperti ini. Setelah itu, di sini juga aku siapkan bawang bombay. Untuk bawang bombay juga sama ya, ini kita cincang kasar seperti ini. Untuk pelengkap lainnya, di sini aku pakai 5 buah sosis dan 5 buah bakso. Langsung aja ya, bakso dan sosisnya ini juga kita potong dadu-dadu seperti ini. Oke guys, kalau ada angka seperti ini dan di sebelah kiri masih muter-muter seperti ini artinya nasinya akan matang sekitar 9 ataupun 8 menit lagi. Dan ini akan berkurang terus seiring berjalannya waktu. Oke guys, ini jadi kelebihan tersendiri ya untuk rice cooker yang Black Edition ini, beda dengan rice cooker sebelumnya. Jadi untuk rice cooker yang Black Edition ini kita bisa tahu kapan nasinya akan matang. Oke guys, kalau nasinya sudah matang berarti angka yang di bagian sini akan terus bertambah. Dan ini berarti nasinya sudah matang sekitar 2 menit yang lalu. Sedangkan untuk hasil nasinya ini bisa kalian lihat sendiri ya, hasil matangnya merata. Kadang kita suka sebel ya kalau misalkan kita masak nasi bagian tengahnya itu masih lembek ataupun lembek sebagian. Ini hasil matangnya merata ya guys. Dan ini lihat sendiri pancinya gak lengket sama sekali. Ini akan aku terus tarik-tarik ya. Biasanya kalau misalkan panci yang lengket, kalau misalkan pas diginiin tuh langsung lengket di bagian pinggirannya.
Langkah berikutnya di sini kita akan membuat bumbu rahasia. Ini aku udah siapkan 1 genggam kemiri, 1 genggam bawang putih, dan 1 genggam ebi. Pokoknya ini perbandingannya 1:1. Lalu ditambahkan dengan sedikit terasi seperti ini aja cukup ya. Oke, langsung aja kita masukkan semua ke dalam chopper. Kalau kalian nggak punya chopper, bisa dihaluskan dengan menggunakan blender ataupun juga boleh diulek dengan manual. Oke, langsung aja kita tambahkan 1 gelas minyak goreng. Setelah itu langsung aja kita tutup dan pasang mesin chopper di atasnya. Oke, langsung aja kita haluskan dengan menggunakan chopper. Dan di sini aku pakai chopper dari Mitoshiba seri CH200 yang kapasitasnya lebih besar daripada yang tipe CH100. Setelah itu langsung aja kita tuangkan ke dalam wajan. Lalu ini kita masak sampai matang. Oke, ini udah berwarna kuning kecoklatan, langsung aja kita angkat dan sisihkan. Jangan ditunggu sampai berwarna coklat semua ya, karena nanti pada saat diangkat juga masih ada proses pematangan. Langkah berikutnya kita akan mulai mengolah nasi gorengnya. Langsung aja di sini sambil menunggu minyaknya panas, kita pecahkan dulu 3 butir telur. Setelah itu tambahkan sedikit garam, kemudian kita kocok lepas sampai benar-benar tercampur rata. Lalu kita tuangkan ke dalam wajan yang sudah berisi minyak panas. Oke, ini kita tunggu sampai telurnya mengembang dulu ya. Setelah telurnya mengembang, langsung aja kita balikkan dan kita orak-arik. Kemudian kalau udah diorak-arik dan udah tercium baunya, langsung kita tambahkan bawang bombay. Untuk bawang bombaynya ini kita bagi 2 ya, karena di sini aku mau buat jadi 10 porsi. Dan ini wajannya nggak muat ya kalau untuk 10 porsi, jadi kita bagi 2. Nah ini juga untuk wortelnya kita bagi 2. Langsung aja kita aduk-aduk dan kita masak sampai wortelnya setengah matang. Setelah itu kita tambahkan bakso dan sosis yang sudah dipotong-potong tadi. Sama ya, ini juga kita bagi 2. Dan ini kita masak sampai bakso dan sosisnya matang atau mengembang. Setelah sosisnya mengembang, langsung aja tambahkan 5 sendok teh cabai yang sudah di blender. Ini aku buat 5 porsi ya, jadi untuk 1 porsinya sekitar 1 sendok teh. Oke, setelah itu langsung juga kita tambahkan 5 sendok teh bumbu rahasia yang sudah dibuat tadi. Setelah itu, tambahkan kecap Inggris untuk banyaknya sekitar 5 sendok makan. Tambahkan juga kecap ikan, untuk kecap ikan banyaknya sekitar 5 sendok teh aja. Kemudian tambahkan 1 sendok makan kaldu bubuk. Ini aku pakai kaldu jamur, boleh diganti dengan kaldu bubuk lainnya. Kemudian aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah itu tambahkan sayuran ataupun sawi. Nah, sawinya juga ini sama ya, kita bagi 2. Langsung aja kita aduk-aduk. Setelah itu tambahkan 2 piring nasi putih yang sudah dimasak tadi. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan yang terakhir kita tambahkan daun bawang dan seledri. Untuk menambahkannya ini di bagian paling akhir aja ya, karena ini memasaknya cukup sampai layu aja. Kalau daun bawang dan seledrinya udah layu, langsung aja kita angkat dan siap untuk disajikan. Oke guys, untuk mengemasnya ini aku gunakan paper box seperti ini. Bagian dalamnya sudah dilaminating, jadi nggak bakalan rembes ataupun bocor. Langsung aja ya, ini kita lipat-lipat dulu mengikuti garis yang sudah disediakan. Dan untuk paper box seperti ini bisa kalian beli di pasar, di toko bahan-bahan kue, ataupun di toko plastik biasanya ada. Kalau misalkan nggak ada, bisa kalian beli di aplikasi online. Untuk link pembeliannya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi.
Oke, langsung aja ya nasi goreng yang sudah matang tadi kita kemas dalam paper box seperti ini. Dan ini nggak aku isi terlalu penuh, aku sisakan sekitar 1 cm dari permukaan. Karena meskipun terlihat kecil, ini kalau misalkan kita tuangkan ke dalam piring, ini takarannya 1 porsi ataupun 1 piring ya. Setelah itu tambahkan 2 potong mentimun yang sudah diiris dan ini kita tutup sampai rapi. Ini dia hasilnya nasi goreng Korea yang aku buat. Gimana guys, cara membuatnya gampang banget ya. Satu resep yang aku bagikan ini jadi 10 porsi. Ini bisa kalian jual dengan harga 10.000 sampai dengan 15.000 rupiah. Silahkan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jual dengan harga bahan baku di daerah setempat. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.